Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Kurisa, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2024 di LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di SDN Kurisa dalam rangka uji kinerja dalam jabatan. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir lagi di mana? Sekolah. Senang tidak datang di sekolah? Senang datang di sekolah? Bila harus rajin-rajin kita ke sekolah. Karena di sekolah tanpa belajar atau menuntut ilmu. Ya, hari ini kita mulai pelajaran kita masih
dengan segenap makna. Pasang telinganya, dengar kami baik. Pasang telinganya, lihat matanya di papan tulis. Sebentar tadi guru kasih tugas kasus yang ada di papan tulis. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita awali dengan membahas pengertian bahasa, artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kemudian, pengertian kodok menurut bahasa adalah ketentuan atau keputusan. Sedangkan pengertian kodok menurut istilah adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum adanya kehidupan atau zaman yang tidak bermula. Kodok merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah oleh manusia, tidak dapat ditunda atau ditundurkan, dan tidak dapat didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa ini dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu kapan meninggal dunia dan kapan dunia ini akan berakhir. Kemudian adalah pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Anak-anak, qadar itu berbeda dengan qadar. Sedangkan qadar dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar oleh manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya sendiri. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasibnya diri sendiri. Jika kita sudah berusaha, akan tetapi belum
kita tidak boleh menyerah dan harus berusaha lebih maksimal lagi. Karena keberhasilan usaha bergantung pada gigi atau tidaknya usaha kita. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah qada ada hubungannya dengan qadar? Ya, tentu ada. Qada adalah rencana Allah kepada makhluknya sejak zaman azal. Sedangkan qadar adalah hasil ketetapan dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan qada dan qadar adalah yang disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mutlaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar. Misalnya, bodoh menjadi pintar. Orang yang bodoh dapat diubah menjadi pandai. Dengan cara apa? Ya, dengan cara rajin belajar. Jadi, sangat kecil kemungkinannya jika ingin pandai tapi malas belajar. Contoh selanjutnya, miskin menjadi kaya. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Karena tidak mungkin kekayaan itu akan datang sendiri tanpa kita tidak melakukan usaha apapun. Untuk itu, jika kalian ingin menjadi orang yang kaya, maka bekerja keraslah semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha harus disertai dengan doa. Sakit menjadi sehat. Orang yang sakit dapat menjadi sehat dengan cara berobat atau menjaga kebersihan. Namun sebaliknya, jika kalian ingin memiliki tubuh yang sehat, akan tetapi tidak mau menjaga kebersihan lingkungan maupun badan, maka tidak mungkin kamu akan menjadi sehat. Justru malah sebaliknya, kamu akan menjadi sakit. Takdir mutlak. Takdir mutlak adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada diri manusia dan tidak dapat dirubahnya. Misalnya, hari kiamat pasti akan datang. Kapan dan bagaimana terjadinya, itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Karena itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi takdirnya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu semua adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah menjadi ketetapan yang sudah kita ketahui bahwasanya matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Contoh selanjutnya adalah kematian. Kematian seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, dan sejak apa seseorang itu mati, itu semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak
zaman azali. Jadi, siapkanlah diri kita dengan memperbanyak amal solih, karena hanya amal kitalah yang akan menjadi bekal kalau kita sudah meninggal. Planet-planet berputar pada porosnya. Planet-planet berputar pada porosnya juga rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah atas kehendaknya. Jika planet-planet tidak berputar pada porosnya, maka planet-planet tersebut akan saling bertabrakan. Nah, inilah ketetapan Allah yang sudah kita ketahui, yaitu planet-planet berputar pada porosnya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian. Paham semua? Sudah? Dari pelajaran kita tadi, guru akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok dan setiap kelompok mengerjakan setiap kasus. Ya? Dan setelah itu setiap kasus akan kita ajukan di debat. Paham? Paham semua? Ya, tertawa dan selamat tertawa. Ya? Nanti kita bilang tadi, lihat baik-baik videonya, dan itu akan menjadi acuan untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok merupakan kasus. Jadi, lebih semangat. Sekarang ibu akan bagi tugas kelompoknya dan dikerjakan masing-masing kelompok.
Thank you.
Masa depan. Evaluasi kesalahan.
Jadi kesimpulan dari materi kali yaitu tentang pengertian iman kepada Pada adalah ketetapan atau keputusan yang sudah ditentukan sejak zaman ada yang berupaya
Kesuksesan dalam pendidikan dan karir bisa dibawa dengan usaha belajar mencinta memahami hubungan roda dan koda. Hubungan roda dan koda juga tidak bisa dipisahkan pada filsafat rencana berkonteks adalah kewajiban atau kenyataan yang harus disertainya oleh ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah ditentukan sejak zaman Adam, contohnya kelahiran, kematian, perubahan cuaca dan alam serta pasangan yang beristirahat mengalami itu termasuk pada ya termasuk contoh pada. Yang kedua, bentuk penelitian tentang pada bahasanya ukuran atau kecepatan ketentuan atau metode pengawal yang terjadi sesuai bulannya berikutnya. Kesuksesan dalam pendidikan dan karir bisa dibawa dengan usaha belajar mencinta memahami hubungan roda dan koda. Hubungan roda dan koda juga tidak bisa dipisahkan pada filsafat rencana berkonteks adalah kewajiban atau kenyataan yang harus disertainya oleh ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami hikmah kepada koda dan koda. Kedua,
Demikianlah apa yang saya ini